Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita bertemu lagi di perkuliahan palliative care. Mudah-mudahan mahasiswa dalam kondisi yang sehat sehingga bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatan palliative care khususnya pada pasien dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Baik, sebelum masuk ke sub pokok bahasan, terlebih dahulu kita mengetahui tentang tujuan dari pembelajaran di mata kuliah hari ini. Setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah pada hari ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi dari perawatan palliative care, khususnya pada pasien ODA. Kemudian mahasiswa juga mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dari pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian mahasiswa juga mengetahui tentang manfaat palliative care, peran perawat pada palliative care, kemudian kompetensi perawat dan asuhan keperawatan khususnya pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tahun angka kejadian dari kasus HIV/AIDS itu semakin meningkat. Yang seperti kita kenal bahwa seperti fenomena gunung es yang terjadi. Kalau terlihat ada 1 atau 2 pasien yang terinfeksi positif HIV/AIDS, ya, maka sebetulnya banyak sekali seseorang yang terinfeksi akan tetapi belum sampai teridentifikasi. Jadi seperti fenomena gunung es seperti itu yang kita sering dengarkan. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan atau perkembangan kasus dari HIV/AIDS. Ada beberapa faktor. Yang pertama karena maraknya penggunaan narkotika dan zat-zat aditif, ya, di mana orang-orang dengan memakai zat narkotik atau zat-zat narkoba ini akan mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya penularan dari seorang ke seorang yang lain. Kemudian maraknya pelacuran pada anak-anak yang baru di bawah usia dewasa atau usia-usia remaja, ya, sehingga terjadi kontaminasi atau penyebab faktor penularan yang terjadi. Ini juga kasusnya semakin banyak. Kemudian faktor dari mobilitas penduduk, ya, karena di Indonesia mobilitas penduduk dan jumlah penduduk yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan terjadinya penyebaran kasus-kasus HIV/AIDS di seluruh kabupaten atau kota, ya, sehingga kasus-kasus HIV/AIDS itu tidak hanya bertempat pada kota-kota yang besar saja, tetapi sekarang sudah menyebar ke beberapa kota-kota kecil atau provinsi-provinsi yang lain. Baik, kita masuk ke definisi dari perawatan paliatif khususnya pada pasien dengan HIV/AIDS, di mana perawatan paliatif ini adalah bertujuan untuk mencegah, memperbaiki, mengurangi suatu gejala-gejala penyakit, akan tetapi bukan berupaya untuk menyembuhkan, di mana suatu perawatan ini bertujuan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal bagi pasien dengan HIV/AIDS ataupun keluarganya dengan meminimalkan penderitaan dengan perawatan klinis, psikologis, spiritual, dan sosial di sepanjang seluruh perjalanan penyakit HIV/AIDS. Nah, perlu digarisbawahi bahwa perawatan paliatif ini bukan
mengobati atau menyembuhkan dari penderita HIV/AIDS, akan tetapi di sini untuk mencegah terjadinya suatu gejala-gejala penyakit atau komplikasi dari suatu penyakit yang terjadi, dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien tersebut ataupun keluarganya. Nah, kemudian manfaat dari perawatan palliatif care di sini adalah yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pada penderita dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Yang kedua adalah dapat mengurangi penderitaan yang terjadi pada pasien dengan ODA. Yang ketiga adalah dapat mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit. Yang terakhir, dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan khususnya pada pasien dengan ODA. Nah, ini adalah manfaat dari perawatan palliatif care yang kita berikan kepada pasien ODA. Nah, kemudian masalah-masalah sosial yang timbul atau yang terjadi pada penderita HIV/AIDS ya. Yang paling sering di sini adalah tentang stigma dari masyarakat atau orang lain ya. Nah, stigma ini biasanya terjadi karena dimana masyarakat masih kurangnya pengetahuan terkait dengan penyakit HIV/AIDS, sehingga pada pasien dengan ODA ini akan mengalami masalah-masalah sosial, psikososial, dan spiritual karena terjadinya stigma yang negatif yang timbul pada masyarakat ataupun keluarga dan dunia kerja pada penderita HIV/AIDS tersebut. Sehingga biasanya pasien ini akan kualitas hidupnya akan menurun ya, terkait dengan stigma negatif yang didapatkan pada penderita HIV/AIDS. Oke, kemudian bagaimana peran dan fungsi perawat pada perawatan paliatif khususnya pada pasien dengan ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Yang pertama adalah peran sebagai pelaksana atau pelaksana perawat. Nah, di mana pelaksana perawatan ini ada beberapa peran di sini. Yang pertama adalah perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan pada pasien dengan HIV/AIDS ya, di mana peran perawat sebagai asuhan pemberi keperawatan yaitu perawat mulai dari mengkaji atau melakukan anamnesa kepada pasien dengan HIV/AIDS ya. Kita melakukan pengkajian ya, mulai dari anamnesa, menanyakan bagaimana kondisinya, keluhannya ya, kemudian masalah yang muncul ya, sampai dengan melakukan pemeriksaan fisik atau pengkajian fisik. Kemudian ada setelah pemeriksaan atau melakukan pengkajian, kita bisa melakukan analisa data dan membuat suatu diagnosa masalah yang muncul atau yang terjadi pada pasien HIV/AIDS. Kemudian setelah mendiagnosa, kita melakukan intervensi ya, implementasi dan evaluasi. Yang kedua yaitu memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarganya. Memberikan pendidikan kesehatan pada pasien ya, terkait dengan penyakitnya dan bagaimana cara perawatan ya, cara penggunaan atau kepatuhan minum obat dan sebagainya. Kemudian keluarga juga harus mengetahui tentang bagaimana cara merawat pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan konseling ya, memberikan bimbingan ya, terkait dengan bagaimana perawatan masalah-masalah yang muncul pada pasien HIV/AIDS. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan profesi lain ya, berkolaborasi dengan dokter terkait dengan bagaimana penata laksanaan nyeri, berkolaborasi dengan tenaga ahli gizi terkait dengan gangguan nutrisi yang terjadi, dan berkolaborasi dengan tenaga medis yang lain terkait itu. Kemudian yang kelima yaitu memfasilitasi terhadap semua kebutuhan pasien ya,
dari mulai kebutuhan nafas aman, nyeri pasien, kebutuhan nutrisi, itu juga harus perawat pahami, dan perawat harus melakukan tindakan terkait dengan kebutuhan yang terjadi pada pasien. Kemudian yang 6 adalah memodifikasi lingkungan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dengan ODA. Nah, ini adalah beberapa peran yang terkait dengan pelaksanaan perawat. Kemudian ada peran sebagai pengelola, di mana peran ini adalah perawat dapat berperan sebagai manajer kasus maupun konsultan bagi pasien orang dengan HIV/AIDS dan keluarganya. Nah, di sini peran perawat adalah melakukan perawatan mulai dari jadi perawat sebagai manajer kasus, di mana perawat sudah mengetahui tentang masalah-masalah fisik atau gejala-gejala yang muncul pada pasien dengan ODA, sehingga setelah perawat mengetahui tentang masalah atau tanda gejala yang muncul, sehingga perawat bisa memberikan suatu intervensi atau implementasi yang tepat, khususnya terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada pasien dengan ODA. Kemudian konsultan sebagai konsultan pasien dengan ODA dan maupun keluarganya, di mana peran perawat ini memberikan suatu atau menanggapi, mendengarkan keluhan atau pasien, dan memberikan masukan terkait dengan kondisi pasien ataupun keluarganya. Kemudian peran berikutnya adalah perawat sebagai pendidik, di mana perawat sebagai pendidik ini adalah mampu memberikan suatu pelatihan atau suatu perawatan paliatif tentunya pada teman sejawat ataupun mahasiswa. Nah, jadi peran di sini adalah perawat melakukan sharing ilmu, ya, khususnya paliatif care pada pasien ODA kepada teman sejawat ataupun kepada mahasiswa. Oke, kemudian masuk ke peran perawat sebagai peneliti, di mana peran perawat ini adalah melakukan suatu penelitian di bidang perawatan yang bertema tentang bagaimana peran perawat paliatif pada pasien dengan HIV/AIDS maupun keluarganya. Banyak sekali jurnal seperti itu, ya, banyak sekali jurnal-jurnal terkait dengan bagaimana penanganan pasien ODA ataupun keluarganya terkait dengan tingkat nyeri. Nah, itu perawat biasanya melakukan penelitian terkait dengan masalah-masalah yang muncul pada pasien HIV/AIDS. Bisa terkait dengan keluhan fisik seperti nyeri, nutrisi, gangguan mual muntah, dan sebagainya, ataupun melakukan penelitian terkait dengan konsep dirinya, ya, terkait dengan peran diri, harga diri, dan sebagainya, dan masih banyak yang lain yang perlu dilakukan penelitian. Oke, kita masuk ke sub berikutnya, bagaimana kompetensi perawat yang harus dimiliki pada perawatan paliatif khususnya pada pasien ODA. Yang pertama yaitu perawat harus mempunyai atau memiliki keterampilan dalam berkomunikasi. Ya, keterampilan dalam berkomunikasi perawat ini harus dimiliki, di mana nanti akan lebih mampu untuk mengenali dan lebih mampu untuk berkomunikasi secara dalam, ya, untuk menangani keluhan-keluhan yang terjadi pada pasien, ya, sehingga dapat mengidentifikasi suatu pemenuhan kebutuhan pada pasien, ya, kapan pasien ini membutuhkan, ya, atau bahkan pada saat pasien mengajukan pertanyaan yang rumit seperti kehidupannya, ya. Jadi keterampilan komunikasi ini perlu dimiliki oleh seorang perawat, ya. Tentunya perawat tersebut harus mempunyai komunikasi yang membangun
kepada pasien dengan orang dengan HIV/AIDS ya tentunya. Nah, komunikasi ini dibangun dengan cara ya tadinya tentunya perawat harus mempunyai ilmu atau pengetahuan tentang perawatan pasien dengan ODA, sehingga dengan ilmu tersebut perawat bisa melakukan sharing ilmu tersebut kepada pasien ya. Kemudian perawat juga harus bisa mampu mendengarkan perasaan-perasaan pasien atau keluhan-keluhan pasien ya, sehingga komunikasi ini sangat efektif untuk melakukan identifikasi yang lebih dalam terkait dengan masalah-masalah yang diperlukan atau yang dikaitkan dengan kebutuhan pasien dengan ODA. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan psikososial. Nah, di mana keterampilan psikososial ini harus dilibatkan keluarga dalam setiap kegiatan yang dan akan membantu dan akan mendukung keluarga itu untuk mandiri. Ya, jadi setiap kegiatan ya harus melibatkan orang terdekat atau ataupun keluarga ya, sehingga nantinya akan mendukung aktivitas yang mandiri pada pasien tersebut. Kemudian keterampilan bekerja tim. Nah, bekerja sama dalam tim atau interpersonal merupakan hal yang sangat vital untuk dapat melakukan praktek atau intervensi yang baik terkait penata laksanaan pada pasien tersebut ya. Jadi tadi ya, bekerja sama dengan tim-tim yang lain dalam melakukan atau melakukan tindakan perawatan khususnya pasien ODA ya, dengan dokter, dengan tim medis, dengan ahli gizi, dengan terapis dan yang lain. Kemudian keterampilan dalam perawatan fisik. Ya, di mana perawat ini dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik untuk dapat melakukan asuhan keperawatan ya, tentunya masalah-masalah fisik yang muncul seperti nyeri ya, nutrisi, keletihan ya, kemudian masih banyak yang lain di mana perawat ini harus mengetahui bagaimana intervensi atau manajemen nyeri yang tepat pada pasien tersebut, sehingga kalau sudah mengetahui tentang manajemen nyeri yang tepat, maka pasien HIV/AIDS tersebut atau pasien yang mengeluh nyeri itu akan merasakan nyaman atau terpenuhi kebutuhan rasa nyamannya. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya keterampilan intrapersonal, di mana perawat harus dapat mengenali dan memahami reaksi dan perasaan pasien pada saat kondisi menjelang ajal dan duka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Nah, perawat di sini harus peka atau harus mempunyai rasa empati terkait dengan apa yang dirasakan pasien, baik itu pada saat kritis, pada saat yang mau menjelang ajal, ataupun pada saat berduka yang terjadi pada keluarga. Baik, kemudian kita masuk ke komponen-komponen apa saja dalam perawatan paliatif, ya, khususnya pada pasien dengan HIV/AIDS. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk menilai kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual pada pasien maupun keluarganya. Yang kedua yaitu mampu mengobati gejala berdasarkan temuan-temuan medis ya. Gejala-gejala seperti tadi ya, keluhan nyeri, keluhan fisik yang lain. Yang ketiga yaitu memberikan kebutuhan atau kesehatan baik secara mental dan dukungan sosial ya, melakukan pendekatan melalui support system ya, menganjurkan orang terdekat atau keluarga untuk selalu mendampingi dan memotivasi pada pasien tersebut. Kemudian mendiskusikan dengan pasien ataupun dengan keluarga mengenai kebutuhan atau perawatan diri dalam jangka yang panjang.
Kemudian yang terakhir yaitu melakukan follow up dan membantu membuat rujukan ya, kalau jika memang diperlukan ya. Nah, ini adalah komponen-komponen perawatan paliatif yang harus dilakukan pada pasien dengan HIV/AIDS. Ya, kemudian prinsip-prinsip dari asuhan keperawatan paliatif yang pertama adalah melakukan pengkajian secara cermat, mendengarkan tentang keluhan-keluhan pada pasien, ya baik itu keluhan secara fisik, ya keluhan secara psikologis, sosial, ya, dan spiritual. Kemudian yang berikutnya itu tentang dapat menetapkan diagnosa atau masalah perawatan yang tepat, ya, atau yang sesuai dengan keluhan yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan tindakan asuhan keperawatan secara tepat dan akurat ya. Setelah melakukan diagnosa, sudah tahu tentang diagnosa yang muncul, kita melakukan memberikan intervensi dan melakukan implementasi yang tepat. Kemudian terakhir yaitu mengevaluasi perkembangan pasien secara cermat ya. Mengevaluasi baik itu dievaluasi secara keluhan fisik ya, data objektifnya bagaimana, data subjektif pasien bagaimana. Kita evaluasi semua masalah-masalah yang muncul atau yang terjadi pada pasien, apakah masalah ini teratasi ataupun memang masih memerlukan tahap selanjutnya. Oke, kemudian masuk ke pengkajian keperawatan. Ya, pengkajian yang pertama yaitu pengkajian fisik. Pengkajian fisik ini pada pasien ODA biasanya akan muncul keluhan seperti nyeri, ya, kemudian keluhan gangguan nutrisi, kemudian ada kelemahan secara umum, ada gangguan eliminasi, kemudian kalau pasiennya bed rest total maka dia akan mengalami luka dekubitus dan sebagainya. Ya, ini yang kita lakukan pengkajian secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu mengkaji psikososial, spiritual, dan kultural. Apa saja yang perlu kita kaji di sini? Perawat melakukan pengkajian tentang kemampuan fungsi sosial ya, bagaimana dia interaksi sosial dengan orang lain, dengan keluarga, orang terdekat maupun dengan masyarakat ataupun lingkungan setempat. Kemudian mengkaji tentang kondisi atau mental dan emosional pada pasien tersebut. Mengkaji tentang hubungan intrapersonal, kegiatan yang dilakukan oleh pasien HIV atau HIV/AIDS, kemudian mengkaji tentang konflik dalam keluarga pada pasien jika memang ada, kemudian mengkaji spiritual dan aspek religius pada pasien, mengkaji sumber keuangan, mengkaji komunikasi dan kepribadian. Ini yang perlu kita kaji pada status psikososial, spiritual, dan kultural pada pasien tersebut. Kemudian diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada kasus dengan HIV/AIDS, ada banyak sekali yang data-data aktual seperti gangguan body image ya, karena faktor dari penyakitnya ataupun efek obat yang biasa pasien atau terapi yang pasien lakukan. Kemudian ada gangguan hubungan seksual, gangguan pelaksanaan fungsi peran, gangguan komunikasi, gangguan pola tidur, gangguan interaksi sosial, coping, dan sampai dengan keluhan nyeri. Ini diagnosa atau masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan HIV/AIDS. Kemudian intervensi keperawatan secara umum yaitu untuk mencapai suatu strategi atau asuhan keperawatan. Ya. Kemudian memberikan prioritas intervensi perawatan dan sesuai dengan masalah keperawatan seperti nyeri, nutrisi, dan yang lain-lain ya, yaitu memprioritaskan masalah yang paling utama yang harus dilakukan intervensi dan implementasi pada pasien tersebut. Kemudian memodifikasi tindakan dengan terapi-terapi komplementer ya. Ya, contohnya seperti hipnoterapi, yoga, healing touch, dan yang lain-lain ya. Kemudian yang terakhir yaitu melibatkan keluarga
ya pada perawatan pasien dengan ODA. Nah, ini adalah tujuan dari intervensi keperawatan khususnya pada penata laksanaan pasien dengan ODA. Nah, kemudian intervensi keperawatan khususnya pada aspek psikososial, kultural, dan spiritual, di mana intervensi ini berupa yaitu memberikan informasi dengan tepat dan jujur terkait dengan kondisi pasien, kemudian melakukan komunikasi terapeutik yang tepat, ya. Contohnya perawat mampu mendengarkan dengan baik keluhan yang dirasakan pada pasien. Nah, ini salah satu komunikasi terapeutik, ya. Kemudian menunjukkan rasa empati yang dalam pada pasien tersebut. Kemudian support, memberikan support system pada pasien ODA, ya, untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya, ya, untuk dapat melakukan kualitas hidupnya dalam sehari-hari. Kemudian memastikan penderita tersebut mempunyai hubungan yang berarti sehingga dapat diterima oleh keluarganya. Kemudian tetap menghargai pasien ODA sesuai dengan peran dalam keluarganya, selalu melibatkan pasien dalam proses keperawatannya. Kemudian dapat meningkatkan atau penerimaan lingkungan terhadap perubahan kondisi pada pasien tersebut. Kemudian lakukan pendampingan secara spiritual yang intensif pada penderita ODA. Nah, kemudian implementasi perawatan yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan masalah keperawatan yang terjadi, ya. Contohnya nyeri, kita bisa lakukan kolaborasi untuk pemberian obat nyeri opioid, ya, atau obat-obat analgesik dosis ringan, sedang sampai dosis tinggi. Kemudian memberikan terapi-terapi komplementer untuk menurunkan rasa nyeri, contoh. Kemudian menghargai hak-hak pasien untuk dapat menerima suatu tindakan ataupun untuk menolak suatu tindakan. Kemudian memiliki rasa empati atau support system dan memberikan motivasi sebagai peran, ya, yang penting untuk melakukan perawatan pada pasien tersebut. Kemudian berkolaborasi dengan tim, khususnya tim keperawatan paliatif, ya, untuk menangani kasus-kasus yang kompleks yang terjadi pada pasien HIV/AIDS. Kemudian evaluasi keperawatan yang bisa kita lakukan adalah asuhan keperawatan paliatif ini merupakan suatu asuhan yang komprehensif, yang menyeluruh, ya, yang tidak hanya dievaluasi hanya keluhan secara fisik saja, tetapi secara psikososial dan spiritual, ya. Kemudian selalu belajar dan observasi hal-hal yang baru yang terjadi pada penderita tersebut, ya. Kemudian semua anggota tim harus sepakat dan mendukung rencana tindakan yang sudah disusun. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan keluarga dalam perawatan pasien ODA. Kemudian menggunakan suatu bahasa atau komunikasi yang tepat dan mudah dipahami pada pasien ataupun keluarganya. Kemudian memberikan kesempatan bertanya, ya, dan menjawab dengan jujur tentunya. Kemudian jelaskan perkembangan atau kondisi yang terjadi pada pasien tersebut dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, ini adalah evaluasi yang kita lakukan. Nah, ada juga evaluasi ini seperti melakukan konseling, ya, kemudian memperlihatkan aspek religius pada pasien, menunjukkan rasa empati, ya, mempertimbangkan latar belakang ODA dan keluarga, sampai hindarkan pemberian ramalan tentang waktu kematian ini yang tidak boleh dilakukan pada pasien ODA, ya. Ya, baik, ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bagaimana peran perawat palliative care, ya, khususnya pada penanganan pasien dengan HIV/AIDS. Ya, nanti silakan mahasiswa direview kembali terkait dengan mulai dari definisi peran perawat, asuhan keperawatan, masalah yang mungkin muncul, dan sampai dengan evaluasi.
Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.